wabarakatuh. Halo Clubbers, senang sekali rasanya saya Nopeni Nur, host Lab Series kali ini akan memandu jalannya diskusi kita ya bareng anak siapa ini kira-kira. Tapi sebelum itu saya ingin memperkenalkan dulu host yang lainnya. Saya nggak sendiri di sini, ada di samping saya siapa? Halo kabar, saya Mutia Mutmainah, host dari Lab Series. Nah, bagus. Nah, teman-teman, kesempatan pada hari ini yaitu ini adalah program radio visual show dengan tema merayakan keberagaman untuk Indonesia Maju. Wow, bagus banget ya temanya. Iya, bagus banget. Iya. Dan tentunya kita nggak cuma berdua, bukan kita yang akan diskusi nantinya ya, buat ya. Tapi ada dua orang lagi. Siapa kira-kira? Nah, dua orang ini, sekedar info teman-teman sekalian, bahwa dua orang ini berasal dari mahasiswa PMM Batch 3 yang sedang melakukan PMM di Universitas Negeri Makassar. PMM itu apa? Jangan sampai ada yang masih kurang tahu PMM itu apa ya. Jangan sampai ada yang bukan mahasiswa gitu nonton video ini masih belum tahu apa itu PMM. Bisa dijelasin? Jadi PMM itu merupakan salah satu program dari Kemendikbudristek, yaitu Kampus Merdeka, yaitu program pertukaran mahasiswa merdeka. Seperti itu teman-teman sekalian. Ya, betul. Tepuk tangan dulu dong orang yang di belakang layar. Ya, jadi daripada kita diskusi Panjang lebar. ya, udah kita langsung aja memperkenalkan dua orang narasumber kita yang kece luar biasa ya. Betul banget. Jadi langsung saja kita kenal maka tak sayang teman-teman. Maka dari itu perkenalan dulu ya, mungkin boleh ya. Ini udah ada kakak-kakak yang kece ya. Ada kakak siapa namanya di ujung dulu ya mungkin. Oh iya, halo semuanya, nama lengkap saya Muhammad Qadri Ramadan, bisa dipanggil Adan. Saya asal dari Jakarta dan sedang menempuh kuliah di Universitas Muhammadiyah Surakarta, jurusan Pendidikan Agama Islam. Ketertarikan saya banyak di bidang pendidikan, teknologi, dan juga sosial. Wow, luar Keren biasa banget. ya. Tepuk tangan dong. Oke, langsung ya kita perkenalan lagi sama kakak yang di sebelah saya. Halo Pak Abers ya Kak? Halo Pak Abers, nama gue Nikadi Sardani, biasa dipanggil Kade. Gue dari jauh, dari kota Medan. Gue sekarang lagi kuliah di Universitas Negeri Medan, jurusan bimbingan konseling, semester 5. Oke, jadi ini dari Medan, Kak Kadri, saya panggilnya Kak Kadri aja Iya. ya. Kadri dari Jakarta, Oh, iya. jauh ya. Jauh banget Kak. Oh, kan Kak Kadri bukan asli Makassar ya tentunya, dan Iya. Kak Kadri Iya, juga benar. bukan asli Makassar. Sekarang udah tahu logat Makassar enggak? Sudah Mi. Sudah Mi. Sudah Mi. Ya betul Iya, betul sudah. betul. Sudah Mi. Itu logat Makassar banget ya. Banget. Nah, mungkin boleh sekali-kali sebentar kita sambil bicara pakai logat Makassar juga ya. Boleh Iya, ya. boleh. Eh, Boleh. Biar berasa gitu lagi di Biar berasa Makassar. Iya. masa-masa Makassar. Nah, Kak Kadri dan juga Kak Kade, ya kan banyak banget kan ini program dari Kemendikbudristek ya. Salah satunya juga PMM, kampus mengajar, dan ISMA. Yes. Terus kenapa memilih PMM gitu? Motivasinya apa gitu? Mungkin dari Kak Kade dulu. Oke, ya jadi PMM ini kalau di KMBKM itu kan ada dua jenis ya. Kalau pertukaran mahasiswa tuh kalau dalam negeri inbound itu PMM, kalau yang luar negeri itu ISMA. Jadi gue sendiri memang Kak dari awal masuk kuliah itu memang udah punya goals, yaitu pengen exchange, jadi exchange student atau pertukaran. Nah, kalau bisa dapat dua-duanya, jadi salah satunya pengen exchange juga di dalam negeri gitu. Nah, pada saat itu memang PMM lagi buka dan kebetulan pengen juga keluar dari Pulau Sumatera. Iya. Gitu, karena kan kalau di PMM sendiri kita harus keluar dari pulau kita kan, dan pulau kelahiran kita gitu. Jadi ya salah satunya pengen ke Pulau Sulawesi. Oke. Jadi di Makassar gitu Mi. Oh gitu. Betul. Iya. Oke. Kalau Kak Kade sendiri? Sebelumnya mungkin karena saya dari Pulau Jawa, banyak teman-teman yang bertanyakan juga, Iya. kok ada dari Pulau Jawa yang which is kita udah tahu mungkin jadi
sumber pasokan, produksi dan lain-lain, dan semua tersedia dengan baik. Kok mau sih pertukaran keluar Jawa gitu, keluar dari zona nyaman, apalagi ke pulau Sulawesi yang belum pernah saya datengin juga. Mungkin motivasi utamanya itu terletak kepada gimana kita bisa memaknai dan juga bisa memperluas ilmu, relasi, dan juga pengalaman yang nggak kita dapatkan di kota-kota sebelumnya gitu. Jadi memang tujuan utamanya adalah gimana kita bisa melihat Indonesia dari sisi yang lain, karena itu penting banget sih menurut kami. Ya, betul banget. Nah, PMM itu kalau pemilihan kotanya yang pilih itu kalian sendiri atau dari Pemerintahnya langsung. langsung? Dari mahasiswa sendiri? Kalau PM sendiri itu disyaratkan oleh Pak Nadiem dan jajarannya itu untuk memilih universitas yang berada di pulau luar domisili mahasiswa tersebut. Ya, seperti contohnya di Medan berarti Kadek hanya punya kesempatan untuk ke Kalimantan, Jawa, Sulawesi, Papua, Bali, Nusa dan Tenggara. Nusa Tenggara juga seperti itu. Oke, jadi Dari kalian sini. langsung memilih Sulawesi Selatan. Ya, jadi kan di luar pulau kan ada banyak kota. Iya. Jadi ada 7 pilihan, kayak kita mau pilih UTBK gitu kan ada pilihan 1 pilihan 2. Nah, Iya, di PMM 3 sendiri bisa pilih sampai 7. Dari 3 prioritas pertama sampai beberapa pilihan sampai 7 Iya. gitu. Kayak gitu. Saya penasaran di antara banyaknya kota kenapa Makassar jadi salah satu pilihan gitu. Iya. Nah, gitu. Siapa yang mau jawab duluan? Oh iya, oke boleh. Oke, Jadi dulu oke. nggak apa-apa. Dari pandangan saya sebetulnya Makassar ini kota yang besar yang sudah didengar oleh saya pribadi sejak lama juga, dan penasaran itu kian muncul ketika memang saya melihat Makassar itu balance antara pesona alam dan pesona kotanya. Jadi bisa dibilang Makassar kan kota terbesar di Indonesia Timur, Yes. dan juga banyak menyimpan gudang kekayaan alam juga kayak gitu. Di sini kan ada Ramang-Ramang, Iya. terus atasnya lagi ada Tanah Toraja juga yang legend itu kan, yang dikenal dengan kopinya, yang rumah tongkonannya kita lihat di buku-buku SD gitu kan. Ya, jadi menurut saya Makassar ini salah satu kota terbaik untuk mewakili Indonesia Timur lah. Apalagi taste foodnya juga cukup berbeda, dialek lo ngomongnya juga cukup Iya, berbeda. iya. Jadi kayak ini satu batu loncatan juga sih buat mengenal Indonesia di bagian timur. Kayak gitu sih. Jadi hampir sama ya, tentunya Kadek juga sama. Udah pernah coba coto Makassar nggak? Sudah nih. Tahu lah dengan logatnya. Dengan Makassar Iya. sudah nih. Nah, itu kan soal mengapa memilih PMM gitu, mengapa memilih Makassar juga sebagai kota pilihan. Nah, waktu PMM ini, selama PMM, kalian tuh tinggalnya di mana sih? Apakah memang disediakan asrama ataukah ngekos sendiri? Di mana itu? Oke. Untuk PMM dari UNM sendiri, mereka koordinator itu menyediakan asrama. Jadi mungkin akan berbeda ya tiap-tiap kampus. Nah, kalau UNM sendiri mereka menyediakan asrama karena kampusnya UNM itu ada di mana-mana. Iya. Jadi untuk yang mahasiswa kuliahnya di Tidung sama di Parangtambung itu akan tinggalnya di asrama dekat Tidung. Oh iya. Ya, di belakang. Nah, kalau yang di Pinisi ya asrama di Pinisi gitu. Jadi kita disediakan ada asrama. Jadi sama. Kadek satu asrama atau? Yes, kami ya, satu gitu. asrama karena sama-sama jurusan pendidikan. Iya. Kalau jurusan ekonomi sama bisnis, psikologi itu di Gunung Sari. Iya, di gitu. Gunung Sari. Kalau Kadek kan ada mata kuliahnya di teknologi pendidikan ya. Hmm. Nah, kalau Kadri ya, Iya. kalau Kadek sendiri gimana? Nah, kebetulan saya di sini juga ambil yang satu saya nggak lijur, jadi satu prodi di sini tetap mengambil BK juga. Oh, tetap Iya. ya, betul. Yes. Oke, mungkin Mutia ada yang mau ditanyakan seputar kuliahnya gitu. Kalau menurut saya sih karena pasti pada masa kuliah kakak seperti kakak Danda itu tadi dari Universitas Negeri Surakarta, kemudian kakak dari Universitas Negeri Medan, ada perbedaan nggak sih dari segi proses pembelajaran mungkin di kampus asalnya dengan kampus yang sekarang kakak tempati, yaitu di Universitas Negeri Makassar? Mulai dari kakak Andri dulu deh. Oh iya. Saya kan kuliahnya di UMS di Muhammadiyah Solo itu. Sekarang saya dapat kesempatan nih buat kuliah di Universitas Negeri gitu. Jadi mungkin perbedaan terbesarnya mungkin dari univ swasta kita pindah ke univ negeri gitu. Jadi mungkin kita menghadapi banyak situasi yang mungkin jarang kita temuin di universitas asal gitu. Tapi menurut saya dimanapun kita berada kita tetap harus bisa mengambil
titik terang, ataupun kita harus tetap bisa belajar dari siapapun itu, karena dimanapun pasti banyak mengandung hikmahnya sih. Jadi untuk adaptasi pasti bakalan susah dimanapun, baik yang dari Makassar ke Solo ataupun yang dari Solo ke Makassar, adaptasi bakal susah, tapi gimana cara kamu bertahan itu yang bakal bikin kamu jadi lebih dewasa sih. Oke, betul sekali. Jadi di situ juga dilihat bagaimana cara kita untuk beradaptasi ya. Iya, betul. Oke, kalau Dari kakak adik sendiri gimana? Iya, nah kebetulan saya kesini itu kan semester 5. Nah jadi mereka punya di UNM itu punya program asistensi mengajar. Nah jadi kebetulan saya ikut tuh program bareng sama anak-anak BK di semester 5. Nah, jadi memang fully semester ini saya belajar di sini lebih banyak magang, turun di sekolah, kayak benar-benar jadi konselor sekolah. Beda kalau misalnya di Unimed sendiri kita mostly teori kan, dan beda banget karena di Unimed saya terbuatnya oleh tugas ya. Makanya di sini agak sedikit free karena tidak sebanyak di Unimed. Di Unimed kita punya 6 tugas wajib guys. Jadi banyak banget. Nah mungkin kalau di sini ujian-ujian ini udah hampir selesai UAS. Di sini kebanyakan project kayak betul. jadi lebih banyak kerja kelompok. Iya betul sih. Kami aja ya jadi mahasiswa Universitas Negeri Makassar memang lebih banyak proyek sih. Kita akui gitu ya Muti ya. Proyek yang terjun langsung ke lapangan. Iya, betul sekali. Nah, oke. Itu seputar kuliah ya, Kak Badri, Kak Kade. Terus kalau misalnya kesan dan pesannya itu saat berada di Makassar gimana? Tidak kaget, Ji, gitu. Tidak kaget, gitu. Nggak kayak, iya astaga begini paling. Ternyata di sini tuh orang-orangnya suaranya itu tingkat suaranya mungkin ada suaranya tinggi-tinggi atau gimana gitu. Iya. Gimana? Mungkin dari siapa nih duluan? Dari Bamban, nah udah panas sekali di sini. Iya sih, betul Lebih banget. panas dari Medan sih. Tapi sekarang udah musim hujan. Iya, Akhirnya betul. Makassar dingin. Iya, apalagi Makassar mati lampu ya. Iya. Pulang dengan mati lampu. Iya, tapi alhamdulillah sekarang udah enggak sih. Iya, udah aman. Kalau Kak Badri sendiri gimana? Kalau Wali Kota Makassar memang first impressionnya kayak udah bakalan tahu, kayak bakalan mungkin terik. Yes. Karena dekat garis khatulistiwa juga kan. Iya, betul. Terus juga untuk trafficnya saya speechless sih sama trafficnya Makassar. Tapi memang ya itulah kita hidup di kota perantauan, Iya. tetap menyesuaikan juga gitu. Tapi saya applause sih di sini, makanannya top banget. Emang nggak usah diragukan lagi ya kalau Makanannya. Yes, oke. Iya. Nah, Mutia mungkin boleh ditanyakan Saya seputar sih- isu gitu. Betul banget kan, kita sudah tahu ya sekarang kita berada di revolusi 5.0. Nah, seiring berjalannya waktu kan nanti di 2045 itu akan ada namanya pasti perubahan teknologi, kemajuan teknologi. Nah, gimana sih dari kakak Dek ataupun Kak Kadri sendiri ini mengenai relevansi antara jurusan kakak dalam membantu ataupun ikut serta atau mensupport dari atau membangun Indonesia di tahun 2045 nanti. Mungkin dari Kak Kadri dulu. Oke, karena di sini saya jurusannya pendidikan agama Islam. It means kayak dia banyak bicara soal moral, terus bagaimana kita bisa tetap menjadi pribadi yang mempunyai attitude yang baik kepada manusia, kepada alam, dan juga kepada Tuhan itu sendiri. Ataupun saya di sini juga tertarik sebagai praktisi juga di bidang media, seperti di event organizer dan jadi content creator juga ya. Berbicara ini sebenarnya menarik kalau misalnya kita kaitkan dengan relevansi Indonesia 2045 nanti. Saya sih mengutip beberapa source seperti film Social Dilemma yang dibikin oleh para former pendirinya AI, Big Tech, Data Science dan lain-lain yang mengkhawatirkan perkembangan teknologi yang begitu besar ini itu semakin tidak terbendung secara etika. Kemudian yang kedua, izin ngambil source juga dari buku Yuval Noah Harari yang memprediksi bahwasannya nanti ketika sampai suatu titik masa adalah ketika nanti manusia sudah mutakhir teknologinya, seperti sekarang sudah ada percobaan manusia disuntik untuk tidak meninggal. Terus kemudian ada percobaan bagaimana bisa bertahan hidup di bunker bawah tanah dan lain-lain. Maka pada satu titik ilmuwan ini akan memprediksi bahwasannya manusia sudah tidak lagi percaya Tuhan. Nah, menurut saya Indonesia sebagai bangsa
yang memiliki filosofi dan landasan dasar ketuhanan yang Maha Esa, memang harus dibarengi nih perkembangan teknologinya sekaligus pendidikan dari segi moral terutama kayak gitu. Jadi banyak kan kita melihat fenomena di Indonesia, orang-orang yang berpendidikan tinggi, orang-orang yang memiliki teknologinya handal, yang kuliah di luar negeri pun, tapi tidak dilandasi oleh moral dan etika yang benar, maka itu sama saja membawa kerusakan bagi bangsa kita kayak gitu. Jadi poin utamanya adalah bagaimana kita bisa memanfaatkan teknologi sebagai alat untuk mempercepat, bukan alat untuk bergantung pada teknologi sepenuhnya dengan cara-cara yang bijak tentunya. Dan itu dipelajari dengan lewat pelajaran agama, mengerti kondisi sosial dan lain sebagainya sih gitu. Luar biasa ya. Ya saya setuju sekali ya, karena bisa kita lihat juga sekarang di media sosial, walaupun sekarang kan media sosial udah nggak asing lagi ya, mau bapak-bapak, anak-anak, kakek, bahkan kakek-kakek dan semua nenek pakai media sosial ya. Tapi itu kadang tuh kita pakai media sosialnya nggak tahu moral, kan biasa ada kayak Betul, gitu ya, ya, udah juga. semena-mena gitu mau pakai hal yang seharusnya nggak masuk di media sosial mereka masukkan cuma untuk viral gitu, untuk menarik followers. Itu kan memang harus diedukasi ya hal-hal Iya seperti betul, itu. setuju Kak. Saya setuju sekali, bagus sekali ya untuk relevansi jurusannya untuk Indonesia ke depannya. Karena memang untuk menciptakan generasi yang unggul itu bukan cuma tentang kita harus menyekolahkannya atau memberinya pendidikan, tetapi menerapkan moral yang baik juga kepada anak itu gitu lah. Nah, kalau dari Kakak Dik sendiri gimana? Jadi kalau ngomongin soal moral sebenarnya gak jauh-jauh dari pendidikan konseling. betul banget. Meningkatnya juga isu tentang ini ya, banyak yang mahasiswa yang bunuh diri sekarang. Jadi kayak benar-benar rentetan kejadiannya tuh benar rapat banget sekarang. Jadi tuh sebenarnya menandakan bahwa krusialnya konselor atau konsultasi yang dibutuhkan oleh mahasiswa ataupun ya peserta didik ya, baik dari sejak dini gitu. Nah jadi sebenarnya krusialnya bimbingan konseling ini terlihat dari banyaknya masalah yang terjadi. Nah, kan sayang banget kalau misalnya nanti kita menghadapi bonus demografi di 2045, tapi sayang banget kalau misalnya SDM kita ternyata belum siap gitu. Banyak yang umurnya itu benar-benar di umur produktif, tapi SDM-nya nggak siap gitu. Jadi benar-benar dibutuhkan dengan itu tadi konselor gitu kan. Sebenarnya banyak yang memandang sebelah mata sih, banyak yang memandang sebelah mata jurusan bimbingan konseling, juga stigma tentang bimbingan konseling itu juga jelek gitu ya, polisi sekolah yang kerja itu cuma menghukum, merazia gitu, padahal tugas dari BK itu lebih dari itu gitu. Dan jurusan bimbingan konseling sendiri tuh nggak hanya di ranah pendidikan, tapi juga di non pendidikan, kayak misalnya bisa jadi konselor adiksi, konselor perkawinan gitu. Nah jadi benar-benar kita tuh bisa contribute di berbagai sektor sebenarnya. Nah, jadi terutama yang fokus kita tuh di pendidikan. Nah, namanya kita fokusnya tuh psikologi pendidikan gitu. Jadi memang kita tuh benar-benar selain konseling siswa, jadi bukan hanya konseling ya kalau datang ke guru BK, tapi sebelum mencegah adanya masalah itu kita lakukan namanya bimbingan, lalu kita memberikan layanan informasi. Jadi seharusnya kalau guru BK kalian gitu ya, untuk yang nonton, guru BK kalian tuh seharusnya nggak harus ada di ruang BK doang ya, tapi dia bisa jalan ke sekolah, ke kelas-kelas untuk kasih layanan informasi. Untuk itu tadi mencegah sebelum adanya permasalahan gitu. Jadi kalau siswa itu udah ada permasalahan baru dia bisa dikonseling. Nah, ketika masalahnya itu udah di luar daripada ranah BK, barulah bisa dialihkan khususnya ke psikolog. Nah, jadi sebenarnya nggak ada yang lebih baik, mana yang lebih baik antara bimbingan konseling atau psikologi. Sebenarnya tuh kita saling berintegrasi. Jadi antara profesi yang satu dengan profesi yang lain itu saling mendukung gitu. Dari mulai konselor, psikolog, dan psikiater. Yang semuanya itu dibutuhkan untuk berkontribut membangun SDM ini untuk menghadapi nanti bonus demografi 2045. Betul sekali. Saya sangat setuju ya. Kita memang membutuhkan mental yang sehat generasi bangsa ini. Apalagi banyak sekali berita yang kita temukan. Bahkan kemarin ada anak SD yang bunuh diri. Itu sedih banget loh. Saya banyak sebenarnya udah aware tentang mental health, tapi banyak yang self diagnose kayak mendiagnosis sendiri gitu. Gue bipolar deh. Kayak gue manusia paling sedih di dunia ini. Terus
Gak kayak kan Oke, nah jadi kalau misalnya yang saya tangkap ya kan karena anak-anak zaman sekarang apa-apa tuh kayak masa Iya. kita Iya. pengen mati deh kayak gitu ya kan. Iya. Memang bagus sekali kalau misalnya dikaitkan antara psikologi dan pendidikan agama ya kan. Iya, banget. Biar mereka tahu bahwa ada ini loh, ada penciptanya loh. Iya. Kita tuh nggak akan diberi sebuah musibah kalau misalnya kita memang tidak tidak bisa untuk menjalani Iya, musibah. nah, saya setuju sekali dengan yang dikatakan tadi. Jadi memang kan kadang ada yang takut sama guru BK. Iya, Karena stigma. takutnya disita handphonenya karena apa ya, Razia. ya kan rahasia dan lain-lain. Kalau untuk ini loh, kan dari BK ya, jurusan aslinya dari pendidikan agama. Nah, kaitannya nih dengan teknologi pendidikan gitu. Selama kita BK ya, tetap BK ya. Kalau ini teknologi pendidikan, jadi mungkin lebih ke kadri. Kaitannya dengan teknologi pendidikan apa gitu? Oh iya. Ya, silakan. Mungkin saya di sini jadi salah satu mahasiswa PMM yang lintas jurusan. Jadi teman-teman di sini kalau misalnya mau ikut PMM itu boleh lintas jurusan asal dapat restu dari kaprodinya. Oke. Mungkin yang nggak bisa lintas jurusan karena nggak dapat restu dari prodinya. Karena prodi saya masya Allah baik, jadi dapat restu untuk lintas jurusan dan di sini ngambil teknologi pendidikan juga. Mata kuliahnya literasi digital sudah secara spesifik yang membuat saya tertarik juga kalau misalnya dikaitkan dengan relevansi pendidikan agama Islam yang nanti luarannya seperti jadi guru agama di sekolah dan lain-lain. Sebetulnya penting sih ketika misalnya kita melihat stigma pondok pesantren itu sebagai satu lembaga pendidikan agama yang kuno atau terbelakang. Padahal kita sekarang hidup di era digitalisasi di mana itu bukan hal yang nggak bisa kita hindari atau kita perdebatkan benar atau salah gitu. Jadi gimana pendidikan agama yang banyak mengandung nilai-nilai luhur manusia yang menjaga kelestarian bumi ini itu bisa disampaikan, dikemas dan dengan cara memanfaatkan teknologi secara digital tentunya, bukan secara bagi-bagi poster lagi gitu betul, kan. betul banget. Dengan kita campaign di media sosial, dengan kita membuat suatu program, kita membuat suatu movement dan lain-lain, itu sangat erat kaitannya Kak. Jadi memang nggak bisa lepas itu. Nah, jadi kan sekarang kan anak Gen Z ya, Gen Z. Iya, betul banget. Iya. Jadi anak-anak tuh lebih senang ya dengan namanya teknologi gitu. Betul. Apa-apa media pembelajarannya lebih senang juga dengan Iya. teknologi. Terus ya gitulah anak-anak zaman sekarang yang karena mereka lahir dan grow up Iya. di era teknologi, Iya. jadi emang wajar Mm-mm. sandang pangan udah teknologi Iya, sekarang. iya. Kuota itu udah jadi kebutuhan dasar Iya, lah, iya, bukan betul. kebutuhan ini lagi. Iya, iya, betul sekali. Dan stigma tadi sebenarnya nyampe di saya juga sih. Iya. Ketika misalnya saya dilihat sebagai fotografer atau orang yang event di misalnya kayak kemarin event di Bali kayak gitu. Kalau ditanya jurusan kamu aslinya apa? Kayak jawab pendidikan agama Islam, nggak ada yang percaya gitu. Iya. Dan itu sudah terbukti di PMM. Saya udah Iya, iya, ketemu benar. mungkin 5-10 orang lebih dengan background saya yang berpengalaman di media beberapa tahun di belakang. Mereka nanya jurusannya apa? PAI, Pendidikan Agama Islam. Mereka nggak percaya, ih nggak mungkin ada PAI, Iya, nggak mungkin ada betul. PAI kayak gitu kan. Saya saja tadi waktu tanya Mutia ini Kadri ini jurusan apa sih? Gitu. Mutia bilang pendidikan agama kayak, hah? Nggak mungkin. Masa sih? Kayak saya tuh pikirnya kan Kadri sering ngechat ya. Saya tuh pikirnya Kadri bagian komunikasi, Iya, atau itu apa sering, gitu. itu Ternyata sering. pendidikan agama. Iya, betul. Jadi kayak wah kaget ya. Cukup kaget sih. Oh, iya. Aku juga awalnya gitu Kak. Cukup Oke. kaget mendengar kalau keadaan ternyata dari PAI gitu. Iya, loh. iya. Padahal dia tahu banyak mengenai Iya, teknologi gitu. betul. Waktu saya lihat CV-nya itu yang kemarin, Iya. ya kan? Kan kebanyakan orang tentang teknologi itu. Iya, iya. Jadi kayak agamanya Shock mana? dikit sih. Agamanya mana gitu? Gitu. Iya. Benar Nah, banget. itu senang sekali tadi mendengar ya pembahasan mengenai jurusan sendiri, terus dikaitkan juga dengan teknologi pendidikan jurusan Iya. kita BK ya juga. Kita sering kerja sama-sama anak BK juga sih. Betul banget. Nah, ini juga apa kamu itu yang bimbingan Saya juga kebetulan salah satu konselor sebaya dari Oh, Fakultas Ilmu Pendidikan. iya. Agak jauh sih dari teknologi pendidikan, tapi menjadi salah satu konselor sebaya di Fakultas Ilmu Pendidikan. Seperti itu. Iya betul. Jadi kesimpulannya tuh kita walaupun jurusan kita misalnya saya di Tekpen, jadi nggak menutup kemungkinan Iya, kita bisa benar. ke Betul. Ke bimbingan konseling, ke psikologi atau Betul ke jurusan yang lain. Nah, jadi teman-teman PMM kalau misalnya nanti ada yang mendaftar PMM tapi ragu harus jurusannya linear atau
atau enggak linear. Iya, bisa seperti contoh Kak Kadri, tapi Iya. bisa juga seperti Mengikuti KKD, KKD. iya, tapi tetap bisa berinteraksi juga sama Iya. jurusan Iya, betul lain banget. gitu. Jadi saya mau tanya lagi nih, suka dukanya selama PMM itu apa? Jangan sampai suka dukanya kayak kehabisan duit, kenapa cair Itu kayak Iya. itu kayak sudah salah satu masalah umum deh Kak, kalau Iya. kita di ranah aduh mahasiswa. kapan nih cairnya gitu. Suka dukanya apa aja gitu. Oke, mungkin kalau dari suka teman-teman di sini sih beda banget ya sama yang di Medan. Di sini tuh lebih Maaf teman-teman Medan. iya enggak, tapi emang Aku juga lebih apa ya, lebih baru gas kalau anak-anak Bandung Iya. mah bilangnya baru gas, jadi kayak Easy going. easy going. going. Kayak di sini tuh sama juga kayak Medan, kalau mau ke tempat-tempat yang tempat wisata yang bagus itu agak takes time jauh ya, sejam, kayak bisa ke Malino 1,5 jam, Iya, 2 betul jam banget. kayak gitu. Medan juga kayak gitu. Nah tapi kalau di sini tuh anak-anaknya tuh kayak randomnya tuh kita selesai kuliah terus tiba-tiba Ayo guys. ayo guys ke Malino. Yes. Terus kayak wah kan. Nah jadi tuh beberapa kali kayak gitu. Nah anaknya tuh benar-benar enak banget. Terus di sini walaupun saya baru gitu kan, tapi mereka langsung berbaur, welcome banget anak-anaknya. Jadi itu sih yang buat saya tuh nggak pernah ngerasa homesick di sini. Iya. Walaupun ini pertama kalinya living by myself, jadi aku benar-benar pertama kali ngekos. Jadi 19 tahun di Medan kan tinggal bareng orang tua. Nah ini ya pertama kali ngekos tinggal sendiri, apalagi di asrama ya. Yang kita tuh benar-benar tinggal satu kamar tuh 3-4 orang. Nah jadi dan itu nggak boleh satu Nggak boleh milih. nggak boleh milih Iya, teman. iya, Jadi iya. benar beda provinsi, beda universitas. Iya. Supaya kita saling kenal gitu Iya, kan. Nah, betul. jadi yang namanya tinggal bareng, apalagi baru pertama kali melihat kebiasaan yang berbeda-beda gitu kan. Nah, jadi adaptasi itu penting banget sih kalau kalian mau ikut pertukaran, dan itu modal utama banget. Jadi mungkin sukanya itu lingkungannya yang welcome banget, dan kalau duka mungkin lebih ke arah adaptasi yang dihadapin hari-hari gitu ya. Dan kalau mau pertukaran itu benar-benar kalian tuh inisiatif tuh harus diutamakan. Iya betul. Yang setuju. namanya kita kan tamu gitu ya, jadi kita memang di sini tuh harus cari banyak informasi, mulai mungkin dari segi akademik dan non akademik gitu. Jadi supaya kita nggak ketinggalan info, kita benar-benar harus inisiatif gitu. Nah, tadi kan dukanya itu adaptasi ya, tapi luar biasa loh, ini udah mau selesai PMM Iya. tapi bisa Iya. beradaptasi sejauh ini. Tepuk tangan dulu dong buat saya. Nah, kalau dari Kakak dari sendiri gimana? Yes. Saya kurang lebih setuju sih sama apa yang dikatakan sama Kadek. Mungkin bagi saya suka dan duka itu relatif, dan saya akan mulai pada premis bahwasannya adaptasi itu memang sulit. Tapi kalau kamu diem aja di tempat Yep. zona nyaman kamu nggak bakal growth kan, Nah, kamu nggak bakal bertumbuh kan. Jadi menurut saya rasa enjoynya kita di sini, rasa sukanya kita di sini itu kita lewati belakangan. Iya. Tapi kita buka dulu emang. Iya. Jadi emang di hari pertama semua semua percobaan pertama tuh pasti Gak enak. nggak enak Iya, kayak betul. gitu. Hari pertama nggak enak, bulan pertama nggak enak, hari pertama kuliah ketemu dosen dari kampus berbeda nggak enak. Jadi emang itu kayak mungkin bisa dibilang duka di titik start, tapi karena kita harus struggle dan harus persistence kayak gitu, jadi memang nanti ketemu tuh kita dapat di titik kebahagiaannya di sini, kenikmatan di sini, bisa ketemu sama ini kayak gitu. Jadi dan sekarang juga misalnya sukanya ini kita udah kesannya kayak udah akrab satu sama lain, interaksinya udah bermakna juga. Itu menimbulkan duka juga. Dukanya Iya, pertama kita nggak mau bisa kayak pulang. gitu. Iya, nggak mau pulang gimana loh? Iya, jadi ketika sekarang sudah kurang lebih hamin 10 kepulangan. Iya. Iya, ini udah hamin 10 kepulangan. Ya emang kita interaksinya bagus nih, kita dapat enjoy-nya, tapi itu menimbulkan duka juga gitu. Iya. Dan dukanya itu nggak mau pulang. Nanti setelah kita melewati fase itu, kita bakal melewati fase lagi di mana prospek dari PMM yang teman kita nyebar seluruh Nusantara. Dan ketika saya main ke Medan, saya bisa kontak aja. Iya. Itu menjadi kesukaan Iya. juga. Itu menjadi suatu enjoyment juga. Jadi ya suka duka pasti dilewatin, tinggal gimana cara kita bersikap aja sih dan Iya. mengelola manajemen Setuju. diri sih kayak gitu. Iya. Saya setuju sekali dengan yang dikatakan Kak. Kadek dan juga Kakak Dwi. Iya, betul. Nah, mungkin pertanyaan terakhir ya. Momen paling berkesan. Paling berkesan. Udah jalan-jalan ke Malino. Ya, motor aja. Aja juga ya. Iya. Mungkin dikasih intro dikit Kak, kalau di PMM ini kita tuh ada ternyata Kementerian
pendidikan kebudayaan dan ristek itu mereka nggak cuma ngasih kesempatan kita 1 semester untuk belajar di kota dan universitas lain, tapi mereka juga pengen kita bisa mengenal Indonesia lebih dalam, keberagaman hayatinya, keberagaman orang-orangnya, budayanya itu lewat program Modul Nusantara. Bahkan Modul Nusantara itu dihitung sebagai 4 SKS di PMM ini. Jadi Modul Nusantara itu kurang lebih kayak kita itu setiap weekend itu akan dijadwalkan untuk 4 tipe: kebinekaan, inspirasi, refleksi, sama kontribusi sosial gitu. Jadi tiap weekend kegiatan kita pasti beda-beda karena saya sama Kadek juga berbeda kelompok di Nusantara. Jadi kita jalan-jalannya beda-beda nih kayak gitu dan bergantian kayak gitu. Kayak gitu sih. Jadi 4 SKS itu belajar sambil traveling. Iya. Iya, traveling gitu. Belajar sambil liburan. Iya, Malino ya, Toraja Iya. yang kemarin katanya di Bira juga ya. Iya, di Bira juga Bira. Kak. Ramang-ramang. Ramang-ramang. Saya aja ya yang kuliah di UNM belum pernah ke Toraja. gitu. Saya aja Kak yang dibilang dekat-dekat gitu loh. Saya kan dari Palopo. Nah, dari Palopo ke Toraja itu cuma 1 jam. Nggak pernah ke Toraja. Iya, mereka yang jauh-jauh dari Jakarta, dari Medan udah pernah ke Toraja. Aja sebelum debut. Iya, Keren banget. Jadi yang berkesannya itu salah satunya tadi jalan-jalan ya, bisa jalan-jalan sambil belajar. Apalagi selain itu? Mungkin saya bakal angkat. Jadi emang sebelum kita daftar PMM ini kita tuh tahu nih UNM itu nyediain prodi apa aja dan nanti modul Nusantaranya kemana aja. Iya, gitu. Jadi kayak itu suatu runtutan, kita punya big picture nih kira-kira kita bakal ngapain aja. Dan salah satunya yang saya incer memang keindahan pesona lautnya di Sulawesi kan. Itu kayak misalnya kemarin saya senang banget bisa berkunjung ke Pantai Birabulukumba yang udah ditarget dari lama banget. Dan itu ya sebenarnya overall udah memenuhi wishlist lah selama ini. Tinggal kurang 1 aja sih, kurang snorkeling kalau saya di Makassar. Itu belum terjadi, tapi ya kayaknya waktunya agak susah juga. Jadi mungkin lain waktu saya bisa main ke Makassar lagi. Amin ya. Dan bisa nyoba bener-bener berenang di laut Sulawesi. Itu harus banget sih. Mungkin setelah lulus ya tiba-tiba Kadri udah jadi seseorang yang wow banget, datang jalan-jalan langsung nyemplung pin. Tiba-tiba langsung ada di Pantai Bira lagi. Cantik banget. Nah ya, kalau Kadri sendiri? Ya, nah jadi kebetulan tempat yang memorable banget sejauh ini di Makassar buat aku adalah Ramang-Ramang sih Kak. Oh iya. Nah tapi unfortunately kelompok aku tuh di Modul Nusantara tuh ada tempat yang kelompok Aden mungkin datangi, aku nggak datangi gitu. Aku datangi, Aden nggak datangi. Nah kelompok aku tuh nggak datang ke Ramang-Ramang, nggak ada jadwal ke Ramang-Ramang, itu sedih banget sih. Nah tapi dosen aku melihat anak-anaknya tuh pengen banget ke Ramang-Ramang, jadi kita dibawa tuh kemarin ke Ramang-Ramang dan emang bener sesuai ekspektasi karena kan yang sebenarnya aku pengen lihat itu adalah pegunungan Karsnya gitu kan yang cuma di Indo tuh cuma ada di Makassar gitu. Dan itu gila keren banget sih apalagi naik perahu gitu kan. Terus kayak ngelihat ternyata nggak cuma pegunungan Kars, kita masuk ke gua juga, gua berlian ya, salah gua berlian yang kayak gitu itu keren banget sih Kak. Jadi memorable banget waktu ke sana. Emang cantik sekali memang Ramang-Ramang. Saya juga pernah ke sana sampai sekarang kayak susah move on. Pemandangannya tuh cantik kayak apalagi dulu sebelum corona saya perginya tuh lebih cantik daripada sekarang sih. Sekarang sudah ada banyak inovasi-inovasi baru. Kalau dulu itu masih ya fresh betul-betul banget. Nature banget. Betul. Karena kemarin kemarau jadi rada ini kering sih Kak. Betul. Yang kata bapaknya kalau misalnya nggak kemarau itu cantik banget. Iya, betul banget. Cantik banget, apalagi kalau misalnya sambil hujan rintik-rintik tuh Ramang-Ramang. Aduh. Tapi nasinya kayak kesana lagi Kita kontak aja kita. harus boleh banget. banget. Nah itu momen paling berkesan ya. Jadi paling intinya yang saya dapat simpulkan itu adalah kita modul Nusantara ya katanya namanya. Iya, betul. Modul Nusantaranya ya Mutia. Nah tadi juga terakhir nih ada pesan dan harapan untuk pemuda-pemuda yang apakah yang mau daftar PMM gitu, pesannya apa gitu dan harapannya apa? Iya. Gitu. Mungkin dari siapa? Mungkin dari Boleh. Kak Adan dulu kayak. Iya, sebenarnya buat teman-teman semua yang berada di bangku perkuliahan ataupun yang sudah lulus ataupun buat teman-teman SMA ataupun
yang menonton ini. Kayak menurutku simpel sih, di dunia yang serba cepat ini kita tetap diharuskan menjadi seorang pembelajar sejati kan. Karena menurutku yang tadi kita cerita dan kita ngobrol sore ini itu kan soal Makassar, keindahan alam, motivasi kita dan lain-lain. Dan itu juga daerah-daerah juga pasti punya khasnya masing-masing kayak gitu, dan teman-teman nggak usah insecure ataupun gimana kalau gagal mencoba gitu. Jadi menurutku terus aja mencoba hal-hal yang baik. Dan ketika misalnya PMM ini kita juga banyak tantangan kayak manajemen waktu dan lain-lain. Nah jadi kayak itu teman-teman bisa belajar. Makanya tadi saya singgung gimana kita jadi pembelajar sejati. Kalau misalnya hari ini, wah kita tiktokan 3 jam rebahan nih, itu kan kalau misalnya kita punya mindset jadi lifetime learner, itu kan kita bakal mikir kayak oke, besok nggak tiktokan 3 jam deh, kita kurangin dulu 2 jam, jamnya kita buat baca buku kayak gitu. Jadi kayak sama juga teman-teman yang nonton ini sekarang kuliahnya apa, kuliahnya misalnya di teknologi pendidikan, hal-hal yang dipelajari hari ini itu bisa jadi nggak relevan 10 tahun lagi karena perkembangannya mungkin begitu cepat kan. Sama kayak hal-hal yang misalnya Kak AN dan Kak Muti pelajarin saat SD, sekarang mungkin udah banyak yang ketinggalan. Makanya ketika misalnya kita nggak punya mindset jadi pembelajar sejati, nanti kita bakal merasa ilmu kita udah paling oke dan kita udah nggak bisa terima mindset lain sih. Jadi kalau menurutku coba semua hal baik yang kalian bisa raih dan jangan takut untuk bertanya karena rasa penasaran tuh mahal guys. Betul sekali. Rasa penasaran itu mahal ya. Karena kalau misalnya kita cuma kayak kita udah punya banyak pertanyaan nih di kepala, tapi kita nggak bisa kemukakan atau kita takut rasa penasaran kita itu jadi hal yang mengganggu untuk orang lain, kita nggak akan bisa berkembang atau maju. Betul sekali, rasa penasaran itu mahal banget. Jadi ada orang yang suka bilang kepo sekali. Nah, kalau menurut saya kepo itu nggak apa-apa ya selama masih nggak berlebihan. Betul sekali gitu teman-teman. Bagus sekali pesan dari Kak Kadri. Dari Kak Kadri sendiri. Oke, mungkin buat teman-teman semuanya, sedikit dari aku tuh, you don't need to be great to start, but you need to start to be great. Kalian nggak harus tunggu kalian keren, banyak pencapaian untuk coba sesuatu, tapi kalian harus coba sesuatu dulu supaya kalian tuh bisa dapetin banyak pengalaman, experience itu. Karena selain rasa penasaran, experience juga mahal. Experience bad sekalipun itu juga ngasih pelajaran kan ke kalian. Jadi jangan insecure, FOMO itu menurut aku dijauh-jauhi dari mahasiswa sekarang atau siswa sekarang ya, karena kita nggak akan bisa sama dengan orang lain karena kita punya titik start yang beda-beda. Kita juga nggak harus minder sama pencapaian orang lain karena tujuan kita juga beda-beda. Jadi just try everything and start right now. Nggak usah nunggu kayak sesimpel oke, aku mau nugas tapi nunggu jam 7.30 deh karena masih jam 6. Nggak usah gitu. Kalau misalnya sekarang udah lowong dan kamu ada niat untuk nyelesain tugas, mulai sekarang, sikat aja sekarang. Jangan nunggu, kenapa nunggu harus genap gitu. Jangan nunggu hebat dulu untuk mulai sesuatu. Betul. Gitu. Kadang karena sekarang mahasiswa banyak yang minder segala macam. Banyak yang insecure. Kalau kamu nggak start ya kamu nggak akan punya experience apa-apa. Setuju. Jadi saya langsung teringat kata dosen saya yang kemarin waktu saya kan orangnya paling malu ya kalau misalnya bicara di depan kamera gitu. Tapi dosen saya tuh bilang, kamu kalau nggak coba hal pertama itu kamu nggak akan tahu ke depannya gimana gitu. Nggak akan tahu kesempatan lain kamu apa gitu. Jangan sampai dari hal yang pertama hari ini walaupun kamu salah, tapi kalau kamu mau belajar dari kesempatan yang salah, yang pertama itu yang salah gitu, ya kita bisa jadi sesuatu yang wow nantinya gitu ya. Mulai aja dulu. Mulai aja dong, betul sekali. Jadi setiap ada kesempatan jangan dihindari atau jangan sembunyi dari kesempatan itu gitu. Nah, saya sangat setuju dengan pesan-pesan dari Kak Kadri, juga Kak Kade, yang dimana mulai aja dulu dan jadi pembelajar sejati ya. Catat teman-teman. Nah, karena waktu dia menunjukkan kita kurang lebih 30 menit yang berdiskusi, luar biasa sekali. Saya sangat senang berdiskusi dengan kalian. Bukan cuma tentang pertukaran mahasiswa, tapi ada isi dari diskusi ini ya. Apalagi tadi teman-teman mungkin ada di segmen bagian 3 ya, mengenai isu-isu dari jurusan dan juga anak muda sekarang. Saya sangat mengapresiasi itu. Tepukan dulu dong. Saya harap nantinya mungkin kita boleh
mungkin bukan boleh sih, bisa ketemu insya Allah ya. Wajib banget. Iya, harus Siapa sih. tahu tiba-tiba Kita- Mutia ke iya. Medan, Ya, saya atau- juga ke Jakarta, Iya. kemana-mana. Aja nanti. Iya, Pokoknya nanti calling aja ya, kan nanti kita mungkin bisa jalan ya. Kan kalian udah datang ke Makassar ya, udah jalan-jalan juga, udah Iya. tahu. Kita kan belum datang ke Jakarta Iya. Medan ya. Medan juga. Mungkin boleh ya di apa ya jadi Dischedule-kan nanti. Next Next time mungkin kita bisa ke Medan Iya. ataupun ke Jakarta. seperti Iya, itu. kayak ada apa aja. Kalau di Jakarta kan udah sering ya, Iya. kan ada apa aja di sana. Kalau Medan itu, nah, Kalau di Medan kayaknya perlu diteliti lagi deh Kak. Iya. Apa saja Iya. sih Iya. keindahan-keindahan alam di Medan seperti itu Kak. Medan, iya betul. Atau mungkin juga ada dari PMM lain Iya. yang ada di Medan kan Iya. membahas ini. Jadi teman-teman Menarik sih. kalau kalian nonton ini, kalian mohon untuk cek di YouTube lainnya, siapa tahu ada dari PMM luar juga yang membuat podcast seperti ini ya, yang membahas tentang Bagaimana sih kehidupan pada saat melakukan PMM atau saat yes, cocok betul sekali. Nah, saya rasa cukup ya sampai Iya. di sini. Padahal senang sayangnya sekali kita iya. terbatas oleh waktu, betul banget. Padahal senang sekali rasanya kita bisa diskusi Berdiskusi. Iya. Ngobrol asik. Iya. Iya. Betul Nah, banget. ada slogannya ya? Ada. Betul? Iya, ada Oke. slogannya. Bermakna apa? Bertukar sebentar. Bertukar sementara, sementara, bermakna selamanya. selamanya. Mungkin untuk closingnya kita langsung Boleh, sama-sama boleh. ya. Iya. Boleh banget. Sama ya. Jadi tunggu dulu. Saya closing dulu. Kita Iya, closing Kak. dulu. Oke. Klebers, halo. Itu tadi dia pesan-pesan juga dari Kak Kadri dan Kak Kade dan mengenai PMM itu kayak gimana gitu. Saya harap Klebers yang mendengar ini atau menonton ini bisa dicatat juga dan diimplementasikan juga di kehidupannya, atau mungkin nanti ada yang niat untuk ikut PMM ya. PMM batch 4. Iya, bisa Bisa langsung tanya-tanya kok. dihubungi. Iya, Iya, boleh. Boleh, Jadi boleh. adik dan kakak. Nanti kita kasih nanti editing ya, diedit kasih Instagram Boleh, Instagram boleh. Siap. Betul banget. Mereka siap untuk membahas ya, untuk Iya. yes. Kita siap diinterogasi. Iya. Nah, kalau gitu Mutia, saya En Afriani Nur pamit Dan saya Mutia Mutmainah. pamit undur Pamit diri undur ya. diri. Tapi sebelum itu kita closingnya bersama dulu ya. Oke. Oke. Slogan dari PMM. Oke. Betul banget. Kemudian Oke. apa? Mau kakak dari dulu atau gimana? Dia dibawa dulu dia. Kita bilang gini kayak PMM 3 UNM. Oh, bertukar bertukar sementara, bermakna selamanya. Oh, ada Iya, ini ada. juga. Ini nggak tahu gaya dari mana. Gaya dari orang Jakarta yang pertama kali nyampe. Bertukar sementara. Bertukar sementara, bermakna selamanya. bermakna Oke, Oke, betul oke. banget. Dipimpin oleh Kak Kadri. Ya, boleh. Kadri. PMM 3 UNM. Bertukar sementara, bermakna selamanya. Thank you, Pak Bas.